Bang Elprana bahas Masha and the Bear. Elprana kisah kelam Masha and the Bear dong. Kak, bahas Masha and the Bear. Masha and the Bear kapan? Makasih ya udah rekomen. Kalau kamu ingin aku bahas topik dari kamu, langsung aja teman-teman komen hashtag bahas Elprana. Hai, kamu apa kabar? Pasti baik-baik aja kan? Kenalin, aku Elprana. Boleh tahu nggak apa film kartun favorit kamu? Coba tulis di kolom komentar nama kartunnya ya. Saat Elprana masih remaja, pernah tuh ada sebuah film kartun yang sangat terkenal dan sering disiarkan di televisi. Itu adalah Masha and the Bear yang bercerita tentang persahabatan antara gadis kecil Masha dengan beruang hutan. Film ini diproduksi oleh Oleg Kusovkov dan dinaungi dalam studio Animacord yang berlokasi di Rusia. Pertama kali disiarkan pada tahun 2009 silam dan langsung terkenal di seluruh dunia. Siapa nih yang pernah nonton film Masha and the Bear? Kamu paling suka karakter Masha atau beruangnya nih? Kira-kira di Indonesia dan Malaysia masih disiarkan gak sih di televisi? Yang tahu please komen di bawah. Karena film kartun ini sangat terkenal, tentu saja pasti ada sesuatu yang mengerikan di balik film kartun tersebut. Kali ini Elprana akan membahas kisah nyata di balik film kartun Masha and the Bear. Sangat menyedihkan dan juga memilukan. Aku akan coba jelaskan satu persatu ya. Pada mulanya di Rusia, tepatnya pada tahun 1998, ada sekeluarga yang pergi berkunjung ke sebuah sirkus keliling. Kedua orang tua ini memiliki anak kecil berusia 5 tahun bernama Masha. Dia sangat suka diajak menonton pertunjukan di sirkus keliling. Hingga beberapa minggu kemudian, sang ayah benar-benar mengajaknya kembali, tapi ini ke sebuah pertunjukan sirkus terbesar di Rusia. Di dalamnya ada banyak atraksi hewan-hewan langka, orang-orang hebat, dan juga sulap yang menegangkan. Saat itu Masha sangat suka nih dengan pertunjukan beruang sirkus yang melakukan semacam atraksi. Sekeluarga ini benar-benar melihat pertunjukan dengan sangat gembira, hingga suatu kondisi sang ayah sadar kalau gandengan anaknya terlepas. Kedua orang tua ini langsung panik mencari Masha hingga pergi keluar tenda sirkus. Dan kamu tahu, tepat di belakang tenda ada kerumunan pengunjung yang lagi berkumpul. Dengan sangat panik, sang ibu langsung berlari dan melihat ke kerumunan itu. Astaga teman-teman, ternyata itu adalah kandang beruang. Mereka melihat sosok tubuh mungil Masha meninggal di tempat dengan kondisi tubuh tercabik-cabik karena dimakan oleh beruang. Gila, merinding banget. Kejadian ini sangat heboh di Rusia beberapa dekade yang lalu. Dan setelah diselidiki, Masha ternyata lepas dari pantauan orang tuanya karena dia penasaran dengan si beruang. Dia masuk ke area kandang beruang dan dia langsung dicabik-cabik oleh beruang yang kelaparan tersebut. Mengetahui hal ini, kedua orang tua Masha teriak histeris. Mereka menyesal, mereka merasa gagal, hingga membuat anak sematawayang mereka terbunuh. Di akhir kisah tersebut, kedua orang tua Masha yang depresi memutuskan untuk bunuh diri. Astaga, merinding banget. Sekitar 10 tahun semenjak kejadian itu, ada seorang animator bernama Oleg Kusovkov yang sedang berlibur ke pantai. Dia melihat ada anak kecil perempuan yang sangat lucu, atraktif, dan juga ramah. Dia berlarian ke sana kemari dengan ceria, dan dari situlah animator ini mencoba untuk membuat konsep animasi yang menghadirkan karakter anak perempuan di pantai tadi yang lucu, yang nakal, yang hiperaktif, dan juga menarik. Tidak sampai di situ, dia benar-benar riset nih sangat dalam hingga menemukan fakta mengerikan mengenai kisah dari Masha pada tahun 98 silam. Dan dari sinilah animasi Masha and the Bear diciptakan. Mereka mencoba untuk mengenang sosok Masha yang asli dan membuatnya bisa bersahabat dengan beruang hutan yang sebenarnya sudah membunuhnya. Dia digambarkan ceria karena sosok polosnya sebagai anak kecil yang tidak tahu mara bahaya. Si beruang juga digambarkan jinak serta menyayangi Masha. Terlihat juga hewan-hewan hutan lain yang ikut berteman dengan Masha. Tahu kan kalau beruang ini juga pandai melakukan atraksi sirkus? Atau fakta bahwa si beruang memiliki teman lama si harimau saat mereka masih bekerja di sirkus keliling. Ini adalah sebuah bukti bahwa memang kisah Masha and the Bear ini berdasarkan kisah nyata. Ada juga nih bangkai mobil ambulan berkarat di tengah hutan. Itu merupakan sebuah simbol yang merepresentasikan kejadian kelam saat orang tua Masha mengantarkan jasad anaknya ke rumah sakit. Ya ampun, merinding banget. Selain itu,
itu, tokoh hewan yang muncul dalam film kartun ini dipercaya juga sebagai penggambaran teman-teman masa semasa masih hidup. Misalnya nih, si kelinci yang nakal, ternyata dulu masa juga dikenal memiliki teman sekolah yang iseng dan nakal. Ada juga si panda yang ternyata digambarkan dari sepupu masa yang tinggal di Tiongkok. Mereka dikenal sering berebut makanan saat masih hidup. Berdasarkan rentetan kejadian-kejadian ini, banyak fans mulai menganggap kasihan dengan sosok anak kecil bernama Masa dalam film kartun tersebut. Mereka benar-benar tersentuh dengan kepolosan dan keceriaan Masa saat sedang bermain dengan hewan-hewan hutan. Sosok yang harusnya mati dimakan oleh hewan beruang kini digambarkan sangat ceria dan malah berteman bersahabat baik dengan hewan-hewan yang telah membunuhnya. Menurutmu gimana teman-teman mengenai kisah ini? Apakah ini asli atau hanya rumor belaka agar animasi Masa and the Bear semakin terkenal? Oh iya teman-teman, Elprana mau kasih tahu nih kalau aku ada channel baru yang khusus untuk membahas cerita-cerita seru dalam bentuk video shorts. Coba deh kamu subscribe Elprana Story. Channelnya udah aku pin di kolom komentar ya. Sekarang aku akan coba untuk menjelaskan kisah nyata Masa and the Bear berdasarkan fakta ya teman-teman. Jadi di tahun 2020 kemarin, untuk memutus rumor tersebut, Oleg Kusovkov merilis artikel resmi yang menjelaskan bahwa Masa and the Bear tidak berdasarkan kisah tragis yang beredar. Ini semua murni dibuat dari inspirasi cerita rakyat lokal berjudul Masa and the Bear, bercerita tentang seorang anak perempuan yang tinggal dengan kakek neneknya. Namun suatu ketika anak ini diculik oleh beruang dan dipaksa untuk tinggal bersamanya dalam waktu yang cukup lama. Untuk itulah sosok Masa dalam kartun ini sebenarnya mengikuti sosok asli dalam cerita rakyat tersebut. Tapi tunggu, menurutku ini dark banget karena di film kartun aslinya gak pernah terlihat kakek nenek si Masa. Dia juga terlihat terus bersama si beruang. Atau jangan-jangan beneran lagi Masa ini diculik oleh si beruang. Dia sengaja dipelihara hingga besar agar dagingnya cukup empuk dan banyak untuk dimakan oleh beruang ini. Gila, parah banget. Jadi gimana nih menurut kamu? Apakah kisah nyata Masa and the Bear ini beneran asli atau hanya teori belaka? Komen ya, aku ingin tahu analisis kamu. Oh iya, kalau kamu ingin merekomendasikan topik untuk dibahas di video berikutnya, langsung saja komen hashtag bahas Elprana atau bisa kirim ke email aks.elprana@gmail.com. Aku tunggu ya rekomendasi dari kamu. Sampai jumpa.